Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak Moh Mutarom. Perkenalkan, nama saya Nanda Bekti Rizal Nugroho dari kelas TI 24A2 dengan NIM 240103072, Prodi Teknik Informatika, Universitas Duta Bangsa. Oke, di video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan aplikasi simulasi lab komputer berbasis web menggunakan kode Ignition 4 dan MySQL. Mulai dari konfigurasi, database, dan pembuatan login admin hingga penjelasan tentang CRUD data komputer, jadwal lab, dan peminjaman. Oke, yang pertama kita setup environment dan project CI 4 dulu teman-teman. Di sini kita akan menggunakan Laragon ini. Jadi Laragon yang saya pakai ini adalah Laragon versi 6 karena ini adalah versi gratisnya teman-teman. Karena yang di versi 6 ke atas itu kita bayar lah ya, bisa bayar lisensi, walaupun sebenarnya bisa jalan tapi bayar lisensi teman-teman. Tapi ya saya nyaman pakai Laragon versi 6 karena emang ini gratis nih, ini ada donate-nya tapi saya nggak donate. Oke. Ya setelah kita pakai Laragon kita butuh yang ya MySQL-nya tadi dan Apache. Oke, setelah itu kita pakai PHP. Jelas di sini kita pakai PHP. Terus kita pakai Composer buat install kode Igniter-nya. Terus kita pakai VS Code tentu buat kode. Kita pakai ini text editor ya teman-teman. Kita pakai VS Code yang mantap banyak VS Code ini. Oke, setelah kita pakai VS Code kita juga pakai browser teman-teman. Nah di sini browser yang kita pakai, yang saya pakai itu ini teman-teman, Chrome, karena ya Chrome aja lah, nggak ada alasan tertentu sebenarnya, bebas mau pakai apa teman-teman, tapi di sini saya pakai Chrome. Oke, saya menggunakan Laragon ini sebagai server lokal karena ya ini sudah paket dengan MySQL dan mudah digunakan dan jarang error teman-teman, seperti itu. Oke, pertama-tama kita buka ini teman-teman, buka terminal dari Laragon itu sendiri. Nah di sini di Laragon ini ada tulisan terminal ya teman-teman. Nah ini kita klik saja. Nah habis klik nanti muncul terminal di Laragon seperti ini. Oke, ini kita zoom. Oke, di sini. Nah kita otomatis langsung masuk ke Laragon www seperti itu. Kita cek Laragon, kita klik ls list. Nah di sini ada banyak folder yang kita udah bikin, yang saya udah bikin. Nah di sini ada SimLab, ini adalah file folder saya di project SimLab ini teman-teman. Tapi di sini saya akan mencontohkan gimana cara ini caranya install CI4 teman-teman, yang saya gunakan caranya. Di sini kita pakai cara Composer create, ini di straight project kode Igniter 4 /app starter seperti ini. Lalu nah ini spasi nama folder yang kita buat, misal kita bikin apa namanya, ini ya teknik gitu misal, ini ya teman-teman. Jadi ini Composer create project
kode ignitor 4, habis itu teknik. Nah, ini kita enter teman-teman. Nanti ini bakal install CI4 langsung. Oke. Ini ada tulisannya, kita tunggu dulu. Saya menggunakan cara ini ya karena sederhana teman-teman, dan ya tinggal kita ngetik comments tersebut, CI langsung terinstall di folder yang kita pilih tadi, laragon/www gitu. Jadi nggak perlu install dari browser gitu, nggak perlu manual, tapi di sini kita langsung. Ini kita tunggu. Ini kita cek di sini bahwasanya teknik nggak ada, jadi nggak ada teknik. Ini kita tunggu dulu. Sudah teman-teman, udah. Ini kita klik flash. Teknik ini keluar teman-teman di sini. Nah, foldernya itu nggak kosong teman-teman, itu udah ada file-file yang termuat dalam kode ignitor 4 CI4. Kita cd ke teknik. Kita klik. Nah, ini sudah ada banyak sekali file yang termuat atau memang ada dalam CI4. Jadi langsung keinstall di sini teman-teman. Nah, itu mungkin apa namanya, cara installnya seperti itu. Nah, karena saya sudah bikin sudah bikin ini SimLab ya, jadi saya pakainya yang SimLab teman-teman, nggak pakai yang tekniknya. Oke, kita masuk ke CD, kita masuk ke folder Laragon teman. Laragon www/simlab. Oke, kita sudah masuk ke SimLab. Nah, di sini karena kita akan menjalankan web kita dengan localhost 8080, makanya kita bakal spark dulu di file SimLab-nya teman-teman. Ini kita php spark shell. Nah, udah jalan teman-teman. Di sini kita bakal buka Chrome dulu. Chrome kita buka. Oke. Ini Chrome-nya. Jadi kita ketik localhost 80. Langsung nampil di localhost 80. Gimana kalau kini kita Ctrl C? Apakah ini masih localhost 80? Enggak. Udah enggak ya teman-teman. Karena nih udah nggak mau. Dia udah nggak bisa diakses karena memang filenya bukan di localhost 80. Tapi kalau kita pakai php spark shell tadi teman-teman, ya akan menampilkan web kita tadi. Ini kita tampilin terminalnya lagi. Nah, di sini kita Ctrl C kan tadi. Ya langsung berhenti. Nah, kita php spark shell lagi teman-teman. Nah, ini berjalan lagi. Kita buka Chrome lagi. Kita refresh. Nice. Seperti ini tampilan landing page punya kita teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi akses kita di sini karena kita pakai PHP Spark. Selanjutnya adalah kita bakal ini teman-teman.
Habis ini kita menaruh ya, kita buka VS Code nya teman-teman, di VS Code. Nah ini dia adalah tampilan di VS Code. Tapi sebelum kita konfigurasi di VS Code tuh kita bikin database dulu teman-teman, seperti itu ya. Kita bikin database dulu. Nah bikin database nya di mana kak gitu. Kalau aku pribadi lebih suka bikin database di terminal karena keren aja teman-teman. Terus juga misal kita mau insert data itu bisa sekaligus gitu, nggak satu-satu gitu. Kita coba buka terminalnya tadi. Nah ini karena ini PHP Spark Save-nya berjalan, kita berhentiin dulu nggak apa-apa. Terus kita ketik komen ini teman-teman. Ini ada nih. Nah ini nih. MySQL main urut main P negatif P, ya itulah. Ini kita samakan. Kita klik enter karena kita nggak ada password. Oh lokal host connect server. Wow, ada yang ini teman-teman, ada yang salah nih. Kita cek di Laragonnya, ini ada yang salah nih. Nah di terminal Laragon nih kok tiba-tiba mati nih. Oh mungkin karena tadi kita kontraksi jadi ini stop teman-teman. Oke, ini kita udah start lagi. Kita buka terminalnya lagi teman-teman. Oke, ini kita MySQL root enter. Oke sudah, ini kita masuk ke MySQL, kita show database. Nah ini database yang sudah ada teman-teman. Kalau misal teman-teman mau bikin database tuh ini teman-teman, create database namanya gitu. Benar. Oh, mohon maaf, salah. Ini database namanya. Nah, kalau show databases, kalau nge-show itu pakai S teman-teman. Nah, ini langsung keluar namanya. Tapi karena kita pakai Simlab, kita pakai DB Simlab teman-teman. Bukan Simlab tapi DB Simlab. Kita use DB Simlab langsung. Nah, kita show tablet. Nah, di sini muncul nih ada 4 tabel utama yang kita pakai, yaitu TB admin. Kita dash dulu TB admin. Nah, ini dia teman-teman, di TB admin kita ada field ID, username, password, hash, nama lengkap, role, active, terus dibuat kapan, terus update-nya kapan di akunnya itu teman-teman. Dan di ID-nya ini aku pakai auto increment. Jadi untuk password, nah ini nih passwordnya ini kenapa 255 teman-teman? Ya karena kita pakai hash teman-teman. Jadi nggak pakai plain text karena ya biar lebih aman kita pakai password hash teman-teman. Ini tuh di TB admin, ini dia datanya teman-teman. Datanya lah, dash-nya ini aja. Lanjut kita ke TB jadwal lab, langsung aja nih dash TB jadwal lab. Nah di jadwal lab ini ada ID, mata kuliah, kelas, lab, hari, tanggal, jam mulai, jam selesai, dosen, terus keterangan, grade up, update up, itu ada di sini semua teman-teman. Terus ini ada TB komputer lah juga. Nih kita dash TB komputer. Nah ini juga kita pakai ID, kode komputernya apa, nama komputer, lokasi labnya, jenis. Jadi ini seperti ini teman-teman. Dari TB lab udah, kita langsung ke TB peminjaman. Dev TB peminjaman. Ini untuk TB peminjaman ya teman-teman. Oke, jadi di TB peminjaman ini tuh ya kita yang paling penting tuh ada nama peminjamnya, terus perangkatnya apa aja, terus tanggal pinjam atau kembalinya
apa, terus statusnya apa, seperti itu. Oke, itu untuk tampilannya. Oh iya, untuk di Chrome itu juga kita bisa ini teman-teman, ngecek di localhost PHP my admin. Passwordnya root. Nah di sini juga kita bisa lihat DB Simlab. Ada 4 tabel. Terus di tabel ini kita buka, ada data apa aja. Ini password nya teman-teman. Ada seperti itu. Terus ini ada jadwal lab. Nah, ada datanya juga, TB komputer, TB pinjaman. Ini untuk desain, ini ada TB admin, seperti ini teman-teman. Itu kita bisa cek di sini juga. Oke, kita lanjut ke konfigurasi database di CI4. Nah ini teman-teman, setelah database kita udah udah ada, kita konfigurasi, kita hubungin di CI4 teman-teman. Kita buka dulu VS Code-nya. Oke, di VS Code ini kita buka yang app config database.php, app config database.php. Nah, nih di sini teman-teman yang harus kita ubah di sini tuh dinamain ini database. Kita samain dengan database yang kita buat tadi. Nah, yang bukan yang kita buat tadi, yang aku pakai tadi, DB Simlab, teman-teman. Di sini terus kita ini username-nya tadi juga root, hostname, seperti itu. Nah, itu biasanya yang diubah itu cuman ini sama ini kayak kalau tidak salah ya teman-teman. Pokoknya ini kita sesuaikan saja dengan database kita. Oke, lanjut di env ini teman-teman. Nah, di env ini, nah aku juga nambahin ini teman-teman, database hostname-nya ini kita tambahin, tapi di .env ini kalau kita baru buka itu tuh env-nya nggak ada titiknya, jadi kita rename dulu. Nah, kita rename terus env gitu. Terus di bagian CI environment ini sebelumnya ada hashtagnya seperti ini teman-teman. Nah, di hashtagnya teman-teman ini itu namanya bukan development tapi production. Nah, ini kita ganti dulu yang ini, CI environment-nya dijadikan development. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas tentang konsep MVC di Simlab kita, teman-teman. Jadi MVC itu adalah M model, view, C itu controller. Jadi kita pakai MVC ini biar apa? Biar kode lebih rapi, mudah dipahami, dan juga nanti mudah buat dikembangin lagi gitu. Nah, di sini aku langsung spill aja teman-teman. MVC. Nah, bukan di sini. Nah, ini M itu model, views, dan juga controller. Ini nih yang sering banget kita pakai teman-teman. Bukan yang sering banget kita pakai. Ini konsep dari MVC gitu teman-teman. Nah, terus ini tuh kayak, jadi di model ini kita langsung nih yang bersentuhan langsung dengan database itu di model. Nah, ini bisa komputer model teman-teman. Di komputer model, nah protected nih table TB komputer, dia langsung bersentuhan langsung
ke MySQL. Jadi tadi itu database ini buat ngonekin, buat ngabungin ya kan. Ya ini yang langsung model tuh yang langsung ketemu, yang langsung ke database-nya itu teman-teman. Nah ini ada komputer, nama komputer, lokasi lab. Nah ini ada di sini semua teman-teman. Dan di sini juga buat ngolah, kayak buat nih ambil komputer, terus menghitung totalnya. Ada function-functionnya juga di sini yang berurusan dengan database-nya teman-teman. Seperti itu. Terus selanjutnya view. Nah kalau view ini adalah tampilannya teman-teman. Jadi ini ada nih index, kita pakai tadi landing kan, landing kita tuh di sini tadi teman-teman. Ini landing, terus jadwal di sini. Jadi halaman yang saya buat itu tuh ada jadwal, komputer, landing, layout, dan seperti itu teman-teman. Oke, saya langsung ke mana? Kontrol. Nah di kontrol ini, nah ini dia yang controller ya, namanya controller. Ini ada base controller, dashboard yang ngatur dashboard buat kontrol, home, jadwal. Kita di sini nih get box mata kuliah, model update-nya tadi gitu. Jadi diolah di sini gitu teman-teman. Oke, kita bahas sekarang di ini teman-teman, config. Nah ini yang aku sering error tuh di sini teman-teman, di routes. Nah di sini teman-teman, di routes ini ada route untuk login, dashboard, komputer, jadwal, pinjaman. Jadi routes ini buat menghubungin, buat misal kita get ini, jadi nampilin home index seperti itu. Kita get login, dia bakal menghubungin di sini. Terus ini di komputer, kita buka komputer itu langsung kita kalau ketambah ya ini kayak create atau jadi ke function yang kita buat di controller sama di view seperti itu. Nah di get ini untuk halaman ya teman-teman. Jadi ketika kita direct ke link ini ya kita bakal dialihin ke sini. Nah, untuk post itu, untuk ini kan ada get. Nah ini yang post. Nah ini ada post. Jadi komputer juga ada postnya ini. Nah ini post itu buat proses simpan atau update. Nah route post itu harus sesuai dengan action form, dan jadi biar apa ya, jangan sampai bentrok namanya sampai route, namanya sampai gitu. Oke. Selanjutnya kita di autentikasi login teman-teman. Kita buka app, view, out. Nah di out ini login PHP. Nah di sinilah kita apa ya namanya, yang nampilin halaman buat login teman-teman. Nah ini SimLab, sistem manajemen, ini buat masuk. Nah ini function-functionnya ini get post data, error ini. Nah ini sini kita login, proses metodenya post ini yang kita apa namanya, yang kita pakai di routes tadi ini. Kita login, proses metodenya post ini di routes. Nah ini login, proses metodenya post gitu teman-teman. Di sini kita juga nampilin kalau misal password apa nih, benar atau salah gitu. Nah, ini ada tulisan SimLab, System Management Lab, Login Admin, akses khusus, SimLab. Ini tulisan-tulisannya seperti ini.
Oke, lanjut ke view login udah. Kita ke admin model teman-teman. App admin model. Model. Nah, di sini kita ngakses yang namanya TB admin teman-teman. Ya kan buat konfigurasi buat login tadi. Kalau buat files, nah metodenya itu get by username. Ini dia fungsinya get by username teman-teman. Seringnya username. Jadi ini kita ngambil data berdasarkan username yang aktif. Ini sesuai allowed field-nya sesuai dengan database yang kita buat tadi. Di model seperti itu. Lanjut kita ke out controller. Control out. Nah di sini teman-teman. Jadi alur loginnya itu kita build post dulu. Kita login, klik function. Nah, ini login prosesnya, session, model, min model. Ini username, ini kita get post, username sama password. Karena di form kita itu kita inputnya username sama password. Nah, setelah itu manualnya ini get by username tadi yang ada di model tadi kan. Kita verifikasi passwordnya di sini. Terus ini ada set session, admin ID, admin username, admin name-nya, nama lengkapnya gitu. Session setnya di situ is logged in ini ya true. Seperti itu. Di sini kita masuk, kita langsung ngedirect ke halaman dashboard. Kalau bener itu langsung ke dashboard, kalau salah nanti muncul flash notice username atau password salah. Seperti ini. Oke. Oh ini yang logout teman-teman. Kalau kita logout, sessionnya destroy. Jadi sessionnya berakhir dan terus kita ngedirect ke halaman login. Gitu. Kita demo loginnya teman-teman. Kita bakal coba loginnya nih. Kita buka Chrome. Ini Laragon tadi. Oh ini. Di Laragon. Nah di sini kita exit dulu teman-teman. Nah kita di SameLab kita PHP install. Oke. Di situ kita buka Chrome-nya. Nah ini kita get start. Kita get start nih, ini langsung ke halaman login. Nah ini kita masuk tuh admin, passwordnya labcom. Misal kalau kita salah nih labcom gitu. Nah username atau password salah ya, mau admin yang salah atau passwordnya yang salah, mau username yang salah atau passwordnya yang salah, nanti muncul username atau password salah. Ini kita labcom 1 2 3 4. Nah langsung nih teman-teman kita ke halaman dashboardnya. Nah tadi kan ada function logout juga, kita klik logoutnya. Nah langsung ke halaman login gitu teman-teman. Kita coba lagi, kita admin, masukkan passwordnya, com. Nah kita masuk ke halaman ya dashboard nih, masuk ke halaman dashboard sesuai dengan yang di ini tadi. Nah, kita login, kita langsung ke dashboard. Dan ketika kita fungsinya logout, kita klik logout tadi teman-teman, dia langsung ke halaman login gitu. Nah ini kita coba lagi nih, kita logout lagi. Nah login mas. Oke, selanjutnya kita bakal bahas di dashboard. Nah di dashboard, oke, VS Code
plus kode browser. Di dashboard controller, kita bakal ke dashboard controller dulu. Kita buka VS Code nya tadi. Mana? Oke, ini dia. Kita bakal bahas dashboard controller. Oh ini. Nah, di sini teman-teman dashboard. Di sinilah dashboard yang tadi yang kita nampilin tadi. Ketika sessionnya masih login ya dia masih di dashboard teman-teman. Tapi kalau misalnya udah nggak login, dia udah aksesnya udah habis, udah logout ya dia ke login teman-teman. Sini ini datanya yang nampil di apa namanya, di dashboard itu ada function ini dari mana, bukan dari mana, ini kita bahas ini dulu deh. Di dashboard itu kan kita nampilin total komputer, total aktif, total rusak, dan total dipinjam, dan juga total dikembalikan. Nah itu tuh di dashboard ya kan. Nah itu tuh di situ teman-teman. Terus di komputer model, nah di komputer model ini kita buka console. Nah ini dia console. Jadi kita menghitung total komputer yang ada yang diinput sama user, totalnya ada berapa gitu. Langsung kita ke dashboard controller, get total komputer, makanya nampilin total komputer yang ada yang ada di sistem, ditampilin di dashboardnya teman-teman. Oke, kita bakal coba nampilin dashboard. Oke. Admin com 1, 2. Nah ini teman-teman, total komputernya ada 12. Ini sesuai banget dengan yang di VS Code tadi. Nah total komputer ini dia, metode get total komputer di mana, dari sini get total komputer. Itu juga sama dengan yang lain, get total aktif, get total rusak, itu di dashboard kita nampilin itu. Oke, sudah. Kita lanjut lagi di pembahasan kita udah masuk ini teman-teman, di CRU di data komputer. Oke. Kita bakal buka VS Code nya lagi. Udah di VS Code, di model ini ada komputer. Nah ini komputer ini ya kan, ini kita TB komputer, kita akses field apa aja yang ada di TB komputer gitu. Ini ada function-functionnya untuk menghitung komputer gitu, seperti itu. Komputer rusaknya berapa, seperti itu. Terus di view sini juga ada komputer. Nah ini index di sini teman-teman. Ini komputer, nama komputer, lokasi lab, seperti itu teman-teman. Ini juga ada form hapus ya, komputer form hapus. Nah ini di tadi di roads juga ada gitu. Untuk
Oke, di Chrome, di data komputer. Nah, di sini kita misal tambah misal PC PC 009, jangan dah 999 misal. Nama komputer Asus si lab 1 gitu. Lab 1 lah, jenisnya PC desktop, spesifikasi misal AMD Ryzen gitu. Statusnya aktif, kondisinya baik, tanggal pengadaan hari ini. Keterangannya misal kita isi mantap gitu lah, itu kita simpan. Nah di sini kita langsung muncul PD99. Nah ini bisa kita edit. Nah kita edit kalau PD99 gitu, lokasinya udah nih Asus Gaming misal tambahin gitu, udah kita update. Nah ini langsung update juga teman-teman. Nah misal di dashboard juga, di dashboard ya bakal nambah teman-teman total komputernya jadi 13, total komputernya menjadi 13, terus yang aktif juga nambah, nah jadi 9 seperti itu. Nggak tahu, ini kita hapus lagi. Oke. Nah, langsung hilang teman-teman, data komputer berhasil dihapus. Oke, kita lanjut jadwal lab teman-teman. Di VS Code kita tampilin di jadwal lab. Ini komputer udah, nah ini jadwal, nah ini di indeks. Sama seperti konsep seperti komputer tadi ya, ada berapa nih ref ke jadwal slash tambah itu, terus ini nampilin buat nampilin apa namanya, kolom seperti itu. Nah ini buat nih buat inputnya teman-teman, dia ada di sini jadwal mata kuliah, kelas, lab, hari, tanggal itu di sini semua. Ini jam mulai dosen. Terus kalau kita klik edit, dia bakal ke ref, ngarah ke jadwal edit, nah ke sini. Nah di sini kita mau ngedit ya teman-teman. Sini juga ada prosesnya teman-teman. Nih jadwal kita bisa ngedit row-row-nya ya, kolom-kolomnya gitu, keterangan juga kita bisa gitu. Nah ini kita bisa update hingga edit, terus kita bisa batalin juga seperti itu. Terus ini buat nambah ya teman, buat nambah itu di sini. Ini jadwal model. Nah di sini juga nih modelnya, dia ngakses langsung ke CW Data Lab, mata kuliah bla 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 sampai segini. Nah kita jadwal lab, balik fungsinya seperti ini. Terus di controller di jadwal lab, nah ini jadwal. Nah di sini get post mata kuliah, wait post kelas, lab yang tadi itu. Ini public functionnya buat delete yang digunain di sini. Hapus jadwal, gitu teman-teman. Bukan. Nah nih tinggal string login ini sessionnya juga kalau kita masih login, kita masih login gitu. Nah ini pattern view, jadwal indeks di sini kan, jadwal ke indeks. Oke, kita demo di bagian jadwal. Ini jadwal. Ini misalnya kita tambah mata kuliah atau pengajaran misal pemrograman web
2 kelas PI 24 A2 lab lab 2 tanggalnya misal besok, jam mulainya misal jam 8.35 sampai 10.35. Oke, menanggung jawab Bapak Tarom seperti itu untuk keterangannya. Waktu apa ya, nah ini kita simpan langsung pengalaman dasar. Nah di sini jadi urut sesuai ini ya teman-teman. Oh ya, keterangannya ini ya teman-teman. Malah satu waktu ya di sini muncul di sini. Terus kita edit ya, ini kita edit kayak tadi lab 3 misal update ini langsung kedua ini normal misal ini kita hapus juga bisa. Oke, menghilang. Itu untuk jadwal lab. Ini jadi hujan teman-teman, semoga masih terdengar jelas. Oke, kita lanjut di dashboard ini. Habis jadwalnya kita ke proof peminjaman teman-teman. Kita buka pinjaman WL. Nah ini kita pilih peminjaman, kode peminjaman semua di sini. Aplikasinya get all peminjaman gitu. Nih get all kali pinjam di sini dikembalikan gitu, itu ada di sini fungsinya. Terus peminjaman di sini teman-teman, index. Nah di sini nampilin halaman utama di jadwal peminjaman apa edit peminjaman, edit gitu, terus itu untuk peminjaman. Ini peminjamannya di sini juga teman-teman. Nah, sama konsepnya tetap sama teman-teman dengan kode-kode yang lain, hanya saja yang membedakan adalah datanya gitu. datanya yang functionnya gitu. Itu berbeda, tapi secara ya dasarnya tetap sama CRUD. Ini kita get post kode pinjaman ini gitu seperti itu. Dasarnya get is login datanya pinjaman. Nah ini regular atau peminjaman itu hujan teman-teman. Oke lanjut apa lagi ya teman-teman. Udah ya ini. Nanti kita bakal demo full aplikasinya teman-teman. Oke ini kita langsung ke ini aja deh. Desainnya itu di sini loh. Desain di layout. Dan di sini saya memakai tailwind.css untuk buat styling ya, buat styling web yang kita pakai. Itu di sini teman-teman. Layout main ya, di sini ada layout main, ada top bar di bagian atas, di sidebar ini di bagian kirinya teman-teman. Terus main ini halaman utama yang kita pakai dibungkus buat bungkus itu tadi, seperti itu. Layoutnya mungkin seperti itu. Terus logonya di sini teman-teman. Public view. Nah ini logo yang saya pakai untuk Simlab ya, ini logonya seperti ini. Untuk nampilin logo ini
itu di main di paling atas. Nah ini logo.png buat ngambilin ini tadi teman-teman, seperti itu. Kayak untuk menyimpan aset itu saya nyimpannya di public ya teman-teman. Ini aset-aset saya, logo.png, SFG. Oke, kita langsung cek keseluruhan buat sistem. Oke, kita logout. Kita ke halaman utama dulu. Nice, di sini teman-teman. Inilah halaman utamanya ya. Kita get login ke sini, kita get started ke sini, kita learn more lebih ke bawah di sini, terus kita ke login admin ya, kita bakal masuk ke halaman login. Nah di sini kita login aja langsung bener. Oke, di dashboard ada yang aktif 4, yang rusak 4, jadi totalnya 12. Ini ketika kita klik kelola komputer, dia bakal masuk ke data komputer. Kita klik lihat pinjaman, dia bakal ke halaman pinjaman di sini. Terus ketika kita klik tambah komputer, dia langsung ke form tambah gitu. Terus kita tambah jadwalnya, ke jadwalnya. Jadi ini quick actionnya teman-teman, ini langsung ke sini. Kalau kita klik logout ya bakal logout lagi teman-teman ya. Mungkin itu dari dashboard. Nah ini tampilan total komputer aktif berapa, rusaknya berapa, yang sedang dipinjam, sudah dikembalikan, itu ada di sini teman-teman. Nah misal kita ke data komputer. Nah di data komputer ini bisa tambah, kita tambah lagi ya, kita tambah kode komputernya isi yes 999 gitu. Kalau komputernya Asus Gaming ya oke lah, Lab 1 oke. Spesifikasinya AMD Athlon gitu. Ini statusnya aktif, kondisi baik, bla bla bla. Kemudian hari ini Mbak. Nah ini teman-teman, di data komputer bakal nambah total komputernya 13 dan aktifnya 9, seperti itu. Untuk edit juga bisa tadi ya teman-teman, ini saat misalnya kita ganti AMD Ryzen. Oke. Nah ini jadi ganti teman-teman, jadi AMD Ryzen. Habis ini kita hapus misal normal, dan ini ada notifikasi, bukan pop-up ya, notifikasinya sederhana, data komputer berhasil dihapus. Masuk ke jadwal lab teman-teman, ini kita tambah dulu lagi jadwalnya. Mata kuliah pengerawanan 2, kelas TI2 lab 3 misal. Ini hari ini jam mulainya misal jam 8. Oke. 8.00. Jam selesainya jam ini jam 10. Nah seperti itu, kita simpan, kita edit. Ini saya ganti taruh tablet, berhasil kita hapus, berhasil. Lanjut ke peminjaman. Aduh hujan teman-teman, kita tambah. Nah ini kita PMD mantap, misal nanda contohnya laptop misal pinjam kabel lab 3 ya gitu. Tanggal pinjam hari ini, tanggal kembalinya besok. Dipinjam langsung
Nah, di sini teman-teman ambil. Setelah nempel kita edit, misal dipinjam nih dikembalikan update. Nah, dikembalikan pun juga bakal nambah teman-teman, seperti itu ya. Terus misal kita hapus, oke, jadi berarti oke teman-teman, mungkin itu demikian ya proses dari pembuatan aplikasi SimLab komputer menggunakan CI4 dan Mesh Go, mulai dari konfigurasi hingga implementasi fitur, login admin, dashboard, serta CRUD komputer, jadwal, terus dan peninjauan juga. Ya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga masyarakat. Mungkin itu, mohon maaf jika ada salah kata, salah dalam pengucapan, penyampaian, dan kurangnya ilmu saya dalam hal menyampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.